Wa talhim mandud, dan dia mendapatkan pisang yang bersusun-susun. Oh, pisang ku ada dalam syurga. Jadi kalau lapang umawa pekarangan, tanamlah pisang. Sampai 10 hari, pisang rajo, pisang nangko. Pisang rajo nikmat jagi Tuhan, tak cukup jari kita menghitung. Untuk beda, rasanya pun beda, walaupun sama-sama mani, tapi maninya pun beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita mengingat nikmat Tuhan dan godang-godang lupa kita nikmat dan melingkungi kita. Tak segala kita ko punya sawah, tapi kita punya bore. Bore datang dari, ada yang dari Palembang, ada Lampung Natar, Koki, Belido, Pulau Naga, ada yang datang dari Solo, Anak Daro, ada yang datang dari Batu Sangkar. Sehingga pun nikmat Tuhan kayak gitu. Awak orang Indonesia, ada seorang wartawan Mesir dulu, dia menulis berkeliling dunia, menengok, meneliti seperti apa orang-orang di dunia ini makan. Katanya tidak ada negeri yang saya jalani seperti di dunia di Indonesia ini yang orang makan nasi 3 kali. Awak kalau tak basuh nasi, pikiran awak nak menangkap. Lotie, loyo, kunang-kunang. Maka cenderung apapun kampanye orang kini, rendahkan karbo, dan banyak makan nasi, banyak makan protein. Karena kita memang dari dulu nasi, tak bisa enggak. Pagi nasi, siang nasi, malam. Dan Indonesia ini memang surga yang Allah ceritakan itu. Tajri min tahtihal anhar, sungai mengalir di mana-mana. Bapak yang pergi umrah, naik auto pak dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Sekalipun kita menengok jembatan ada sungai di bawah, kita subhanallah. Baik kokilah sungai, baik kami ada sungai. Walaupun labi koruh segalanya. Ya. Pak kalau menengok itu dibuat ya apa? Terbayang masa dulu, jernih sekali, sedap pemandangan. Talhim mandud, di situ ada pisang-pisang yang bersusun. Subhanallah. Kalau pisang di dunia kenikmatannya tak bisa kita ceritakan dan dia bisa diolah menjadi berbagai varian makanan, mulai dari dibuat keripik pisang, sampai pisang coklat, pisang macam-macam untuk nyoba ibu. Ada pisang yang dibuatkan ke kue, pisang kek namanya. Ada pancake lagi. Tak bisa awak hitung dan sebagainya. Apa di dalam surga? Makanya tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur pada Tuhan, karena sesungguhnya nikmat yang melingkungi kita itu banyak. Tak perlu menengok jauh-jauh, sekitaran kita saja. Alhamdulillah. Kenapa Allah ceritakan itu? Supaya kita berpikir, begitulah sayangnya Tuhan ke kita nikmat yang diberikan saking banyak. Maka Tuhan tak pernah menyuruh kita menghitung. Allah mensuruh macam uzkuru ni'mati allati an'amtu alaika. Konang-konanglah nikmat dan bahagia. Kayak kalian kata Tuhan. Karena kita hanya bisa mengonang. Mengonang, mengingat jauh lebih capek daripada menghitung. Menghitung tu lama. 1, 2, 3. Tapi kalau mengonang, maka suruh Tuhan ingat, konang. Wazillim mamdud, dan kita diberikan naungan yang amat terbentang luas. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pohon naungan
pohon itu batang dulu, setelah itu dahan. Dari pangkal dahan ke ujung dahan, dia teduh. Naungan itu ratusan tahun perjalanan. Bayangkan apa? Syekh naungan. Subhanallah. Tak terbayang dia awak cina pun nanti. Maka itulah paube hati kita yang kini di dunia diuji Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ada yang menurut Allah sakit kalau bila elok untuk ini. Dia sakit karena kalau dia tak sakit dia sehat. Tak konang-konang masjid. Tak konang-konang sembahyang. Ada pula orang yang diuji payah duitnya. Sebab kalau ini kau nanti jadi duit banyak ngelunjak lupa Tuhan. Ada pula orang yang memang pas untuk ini duit banyak. Banyak orang yang tak tolong, banyak orang yang tak bantu, banyak masjid yang mesti bangun, banyak. Macam-macam lah. Maka apapun kini keadaan kondisi kita, itulah nan pas dalam pandangan Tuhan, paso-pasolah diri kita untuk lambat laun bisa menerima. Akhirnya sampailah kita ke makam ridha itu. Maka nanti, setelah Allah berikan nikmat itu tak mala ainun ra'at, tak pernah nampak nikmat, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terdengar tak telinga, tak pernah terlintas di hati manusia, tak pernah terlintas di hati siapapun. Kalaupun pernah kita memikir-mikirkan mereka-reka memono-mono mungkin kira-kira macam itu, dia tak seperti itu. Bayangkanlah naungannya. Awak kalau sedang berkendara ataupun sedang berkerojo, dulu orang berkendara pakai kendaraan, bukan kendaraan bermotor. Unta, kuda, keledai. Lalu pagi hari dicarilah pohon dan rindang. Karena di bawah pohon itu lain nikmatnya dibanding berteduh di bawah atap. Dia tak ada panas, sejuk di bawah. Oksigennya full. Nanti kita diberikan zillim mamdud, naungan yang teduh luas terbentang. Wa ma'im maskub, dan air yang selalu memancar. Orang menyebut air sumber kehidupan, kalau tak ada air habislah kehidupan. Maka begitu kita pertama membuat tapak rumah yang kita tentukan dulu di mana sumurnya. Dahulu orang membuat rumah di pinggir sungai. Makanya kita menjumpai rumah-rumah tua, tapak-tapak rumah, pondasi-pondasi lama, sondi-sondi itu yang tiang yang lama itu berada di pinggir-pinggir sungai. Karena orang butuh air. Kalau tidak ada makanan pokok, orang katanya bisa bertahan 3 bulan. Bisa makan ubi-ubian, bisa makan dedaunan, bisa makan buah-buahan. Tapi kalau tak ada air, itu hanya bertahan 3 hari. Mati deh. Hari ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, mati semua kalau tak ada air. Sedangkan di sana ma'im maskub, airnya memancar. Orang sekarang dia ingin air itu berada di dalam rumahnya. Bagi mereka yang uangnya banyak, dibuatkannya lah seperti kolam ikan koi di dalam rumah. Airnya pun turun dari dinding gemercik. Dibuatnya di tepi kamar dia. Karena dia hari-hari disibukkan pekerjaan. Tekanannya kuat, stres. Akhirnya dia ingin menenangkan, healing, ingin tenang. Maka di antara yang dapat mendatangkan ketenangan itu, itulah dia air. Makanya orang kalau sedang dia stres, depresi, dehidrasi, jadi suruh minum. Maka kalau tengok minum iklan minuman air mineral, itu dibuatnya orang sedang keluar keringat, lalu dia merasa kurang kerongkongannya, datanglah air sejuk. Allah berikan nanti ma'in maskub, air itu yang memancar. Bapak Ibu boleh tanya berapa upah membuat sumur bor yang bisa menembak surang, itu ratusan juta. Dibor sampai ke dalam, tak perlu lagi ditarik, dia keluar sendiri. Dia keluar, memancar sendiri. Itu ratusan juta biaya. Di sana gratis, ma'im maskub,
Dia terus mengalir. Terus bilang. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak sekali. Melimpah ruah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dia tak putus-putus pula berbuah. Tak putus-putus itu. Tak bermusim-musim. Kalau di Siko bermusim, musim durian. Ini musim none madu. Kalau bapak pergi ke Teluk Kuantan, lewat depan pasar modern jalur 2, sepanjang tu orang jual nanas madu, durian. None dia banyak macam. Ada none dari Bangkinang, dari Kuala, Rimbo Panjang, agak mani kene. Ada lah mani pada tulis, none madu dari Tembiliaan, dari Bangka. Macam-macam. Tapi itu bermusim. Kalau di Siko, bermusim. Kalau di surga, la maqtu'ah. Tak pernah putih berbuah. Tak ada musim dah. Di Indonesia banyak musim. Dulu musim bersepeda. Di bawah itu musim jogging, pomo jogging lah. Ini musim RBT. Ini musim antri di pom bensin, antri di rumah sakit. Ganti-ganti musim itu. Wala mamnu'ah, dan kita pun tak terlarang untuk memetiknya. Terlarang untuk memetiknya, terlarang untuk memakan. Tak ada. Kalau di Siko ya, Pak, Bapak, urit asidnya tinggi. Awak menyebutnya asam urit. Bapak tak boleh makan yang hijau-hijau. Tak boleh makan kacang panjang, tak bolehnya makan kol, tak bolehnya. Aku kalau dia tong lah nanti buat daftar dek dokter tu, kalau kita konek penyakit semua itu, ya memang nasi putih juga garam misalkan. Di sini tidak ada lah Pak. Boleh apa makan saja. Maka sebenarnya kita, apa kata Nabi? Man asbaha, siapa yang pagi itu begitunya jago badannya sehat, adonankannya makan, nagori namanya tinggali aman, sungguh dia telah mendapatkan dunia dan sisi. Akulah awak, tak perlu awak memikirkan dan oleh dapat, pikirkanlah apa yang dapat, syukuri. Begitu awak jago tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah sehat. Walaupun sakit-sakit ini, pinggang sakit, lutut sakit. Setelah itu kita pergi ke masjid, tak ada orang yang melarang kita pergi ke masjid. Duduk dengar pengajian, dan ada makanan yang kita makan. Kan sebentar lagi kan awak makan lagi sebentar. Ada sate, ada lontong, ada bakwan, ada kuih talam. Kenapa je nikmat Tuhan ke awak lagi? La maqtu'ah. Bapak mana mau duit banyak tapi tak bisa makan. Daripada macam awak kok bisa awak makan segalanya. Orang yang tak bisa makan itu Pak, dia tersiksa. Jujur-jujurnya. Ada Ustaz Salim Abdillah, dia bercerita. Waktu itu dia pergi duduk di kelas first class, kelas bisnisnya di pesawat. Itu isinya orang-orang yang kaya karena tiketnya mahal. Begitu datang makanan, Ustaz itu makan semua. Datang kau dimakan. Yang samping saya, kata dia, tidak ada yang makan. Dipandang Yohan boleh. Cik minum air putih. Ya. Awak apa tidak awak makan? Pak makan segala. Jor yang potai, kambang. Kenapa apalagi tak bersyukur? Ada Ustaz kami cerita, ada seorang kaya Pak. Dia ini memang qadarullah, itulah Tuhan mungkin mengatur hidupnya. Begitu duit mulai banyak, penyakit kot pun mulai tiba banyak. Akhirnya dia ni darah, dimakan ini tensi tinggi, dimakan itu kolesterol tinggi. Akhirnya memang bisa orang yang gula darahnya tinggi, tentu tak bisa makannya sembarangan, dia diatur. Tapi karena dia takut, orang kalau pitinya banyak, mati kok takut ya Pak. Awak apa nak takut mati? Piti awak tak ada.
Orang rumah nak lo sayang gawak lah dia. Mati je lah. Iya nak. Pacu lo. Okay, lepas tak sudah pacu lah nanti. Mereka mau nak macam tu. Lalu apa yang terjadi? Kata dokter, Pak, Bapak bisa makan kukus-kukusan lain. Kentang dikukui. Aku kini Pak coba tengok. Makanan kukusan ini sekarang viral. Telur rebus, ubi jalar, ubi ungu, ubi merah, ubi cilembu, pisang. Setelah itu nanti jagung. Itulah dimakan di orang gini deh. Yang bapaknya nih koko kantang boleh ada dokter makan. Pagi kantang, siang kantang, malam kantang. Yola tak kantang. Ambo biarlah nak duit banyak Pak daripada duit itu. Awak kan pun tokonang bisa makan. Tokonang makan cancang, makan cancang. Tokonang makan sate, makan sate. Tokonang makan lontong, makan lontong. Tokonang makan mie goreng, makan mie goreng. Apa nana do? Awak hontom sudah do. Bapak Ambo almarhum itu orang paling higienis. Maka kami tak bisa makan bakso, tak bisa makan itu diatur. Beliau ini hanya makan daging ayam kampung saja. Daging kaki 4 dia tak mau makan. Ikan kalau tak ikan sungai itu tidak mau makan. Ikan kolam. Maka kalau pergi umroh dengan Ambo dengan almarhum abang, tapaso mau bawa rantang. Pernah sekali yang bergurau sampai bila mau bawa rantang toli koyan sampai mati. Cuba lah makan cenderung betul. Dah omong selera rendah. Ikan sungai itu diseleksi lagi. Kalau ia tak bersisik, ia hanya menentukan kalau bersisik, ia omong ikan namanya ikan geso, Pak. Di situ ada ikan. Ia mirip bawang tapi agak hitam, kepalanya agak piping ini, lebar. Tapan enggak, patin enggak. Tiap hari dia makan ikan, beli ikan. Sampai orang Ambo pun kan potong Nabi kalau boleh lah supaya cari lagi. Tapi umur memang begitu. Badan sehat, lebih kuat daripada Ambo deh. Tapi begitu sakit, yang meninggal juga. Turunlah itu pola hidup ke abang Ambo yang paling. Pagi makan kukus-kukusan tadi, setelah itu minum madu, tak ada sarapan sampai siang. Siang makan sedikit, malam tak makan lagi, makan buah-buahan. Begitu COVID sakit, meninggal dunia. Abang Ambo yang kini pimpinan perusahaan nomor 2. Nado, apa nado makan duit sampai kini kan heran juga ada. Apa nado dimakan. Jadi tak perlulah kita ini terlalu ketat. Asalnya halal 2 kata. Makanlah, minumlah, tapi jangan belok-belok. Bukan kodok dekat bapak ko yang paling sikit. Berapa umur bapak ini Pak? 75. Kalau minum teh dari minum kopi, awak akan mati ni Ustaz. Ya, kata mantap Pak bikin cerita. Tak boleh sampai ni dulu. Sampai situlah dulu Pak. Kita sudah jam 6.15. Besok kita sambung lagi. Wa purushin marfu'ah. Hamparan terjun tinggi maknanya tempat tidur kita. Jadi tempat tidur kita purushin marfu'ah. Tobal Pak. Di saat kita baca ini dan kita bandingkan dengan zaman sekarang, karena ada hadis menyebut lamonnya kita manjek itu kalau dibuat hitungan dunia itu puluhan tahun ketompet tidur wak saking kan tobal. Maka orang dulu mungkin dia sulit menerima, tapi begitu dunia dicanggih, bapak yang pernah pergi ke hotel-hotel berbintang, bangunan-bangunan yang tinggi sampai bangunan 125 lantai, berapa lama wak kata? Begitu tekan nomor 25, sampai. Tak sampai seminit, detik saya sampai. Apalagi dalam surga Allah Subhanahu. Karena jemaah aku banyak-banyak tanya, Pak. Sotobal tu sampai tidur apa? Pernah mau manjek, Bos. Pikirlah Bapak cara masuknya, Bos. Bapak kan masuk lu masuk surga, jangan cara manjek tu. Kalau manjek dia pandai surat ngawak sana dia lah. Orang pikir cara masuk dulu, Bapak cara masuk ke dalam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.